40% otak manusia salah mengolah suara kunyahan biasa. Kamu mungkin menganggap orang yang terganggu dengan suara, plok-plok, saat makan sebagai orang yang temperamental atau sekadar mencari perhatian. Padahal, secara biologis, mereka sedang mengalami korsleting sistem saraf yang sangat nyata. Fenomena ini disebut misoponia, sebuah kondisi di mana otak tidak mampu menyaring kebisingan latar belakang yang bagi orang lain terasa normal. Bayangkan setiap kali seseorang di dekatmu memakan kerupuk, otakmu justru mengirimkan sinyal bahaya yang setara dengan mendengar suara sirine ambulan tepat di samping telingamu. Ini bukan soal etika makan, ini adalah tentang kabel saraf yang terhubung secara berbeda. Penelitian di Newcastle University mengungkap fakta bahwa penderita misoponia memiliki kelebihan konektivitas antara korteks insula anterior, area otak yang mengatur emosi, dengan sistem pendengaran. Saat suara tertentu seperti mengunyah, mengetuk jari, atau bernapas masuk, otak mereka tidak hanya mendengar suara tersebut, tapi langsung mengaktifkan respon, fight or flight, atau melawan atau lari. Detak jantung meningkat, keringat dingin bercucuran, dan rasa marah yang meluap muncul seketika tanpa bisa dikendalikan. Satu hal yang jarang disadari, otak manusia sebenarnya dirancang untuk memprioritaskan suara tertentu guna bertahan hidup. Tapi pada individu dengan misoponia, filter ini rusak. Sinyal yang seharusnya masuk ke kategori abaikan, justru masuk ke jalur ancaman mematikan. Ini seperti memiliki alarm rumah yang rusak. Setiap kali ada hembusan angin kecil, alarm berbunyi seolah ada perampok yang masuk. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang terjadi di dalam tubuh saat emosi ini meledak. Begitu suara pemicu terdengar, kelenjar adrenal langsung memompa kortisol dan adrenalin ke dalam aliran darah. Pembuluh darah di otot-otot besar mulai melebar, bersiap untuk aksi fisik. Dan disinilah bagian paling mengejutkan, tubuhmu benar-benar menganggap suara kunyahan itu sebagai predator yang harus dilawan. Dalam kondisi kronis, paparan terus-menerus terhadap suara ini bisa menyebabkan stres oksidatif pada sel-sel saraf di otak. Otakmu lelah karena harus terus-menerus berada dalam mode waspada tingkat tinggi hanya karena seseorang di meja sebelah sedang makan siang. Tapi tunggu, ada hal yang jauh lebih aneh. Beberapa penderita misoponia justru bisa merasa tenang jika mereka sendiri yang menghasilkan suara tersebut. Mengapa? Karena ada mekanisme yang disebut efferent copy. Otak secara otomatis mengirimkan sinyal ke sistem pendengaran untuk menurunkan sensitivitas terhadap suara yang dihasilkan oleh tubuh sendiri. Artinya, otakmu tahu bahwa kamu sedang mengunyah. Jadi dia mematikan alarm itu sebelum suaranya diproses. Namun, ketika orang lain yang melakukannya, otak tidak memiliki kopian sinyal tersebut, sehingga suara itu terasa seperti serangan yang tidak terduga. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan sekadar kebencian terhadap kebiasaan orang lain. Ini adalah perbedaan struktural pada struktur materi putih di otak yang menghubungkan berbagai area sensorik. Ilmu kedokteran mulai melihat misoponia sebagai gangguan neurologis, bukan masalah psikologi sederhana. Kita berbicara tentang jutaan orang yang harus mengisolasi diri dari lingkungan sosial hanya demi menghindari suara yang bagi orang normal tidak berarti apa-apa. Bayangkan hidup di dunia di mana setiap jam makan adalah medan perang emosional. Kamu mencoba bersikap sopan, tersenyum, padahal di dalam kepalamu, sistem sarafmu sedang berteriak minta tolong. Ini adalah siksaan sunyi yang jarang dibicarakan, namun dampaknya nyata terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup manusia modern yang semakin sensitif terhadap polusi suara. Jika kamu merasa sangat terganggu dengan suara kunyahan, mungkin ini saatnya berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu tidak aneh, kamu hanya memiliki arsitektur otak yang berbeda. Pertanyaannya sekarang, apakah kepekaan sensorik yang berlebihan ini merupakan evolusi otak yang gagal, atau justru sisa-sisa insting purba yang kini sudah tidak relevan di dunia modern? Kalau kamu tipe orang yang bisa menoleransi suara kunyahan, cobalah renungkan ini. Mampukah kamu bertahan jika suara itu adalah satu-satunya hal yang bisa kamu dengar di ruangan sunyi? Jika kamu merasa terganggu dengan pembahasan ini dan ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana otak kita memproses emosi negatif lainnya, kamu wajib menonton video kami tentang alasan kenapa otak manusia cenderung lebih mudah mengingat rasa sakit daripada kesenangan. Sekarang, coba jawab jujur di kolom komentar. Pernahkah kamu sampai harus meninggalkan ruangan atau memarahi seseorang hanya karena cara mereka mengunyah makanan yang membuatmu merasa ingin meledak?